Baik, terima kasih Bu Cinta. Salam Bu Cinta. Salam Pak Edi, Bu Ambar. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Yunus. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian firman Tuhan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sebutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka.
Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Demikian. Terima kasih, Bunda Diana. Silakan, Mbak Naomi. Kisah Para Rasul 27. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkan mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusuri pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk ditinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak beberapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin halauan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar,
di benting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat, diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Mereka tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Demikian. Baik. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap, mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi, anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu, Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu,
mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu, ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke lautan dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih, Bu Cinta. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lucy dan Mbak Naomi. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Israel di Tengah Badai oleh Gembala kita Pastor Joseph Olsa. Silakan, Pastor. Ya, tolong ditampilkan Yunus 1 ayat 9. Ya. Oke, luar biasa ya. Israel, selalu cerita Israel karena menarik sekali minggu ini, saudara ya. Kalau kita bicara Israel, saudara. Ya, aku seorang Ibrani, ya kan? Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan. Sebentar ya. Yunus 1, tolong buka The Net Bible-nya. The Net Bible-nya. Nah, ini ya, he said to them, I'm a Hebrew. Wah, kalau zaman itu, kalau bilang dia merujuk suatu bangsa, berarti dia adalah seorang, merujuk suatu bangsa, berarti adalah ideologi, berarti itu agamanya dia, saudara. Berarti itu apa yang ia yakini. Allah orang Moab, Allah orang Amalek, Allah Filistin, Allah orang Arab, Allah Quraisy, itu ya, di zaman itu ya, zamannya Yunus ini, dari zaman Nimrod sampai dengan bahkan sampai ke zaman Paulus ya. Nah, kemudian di era perjanjian baru ya menjadi agama bagi bangsa-bangsa ya. Dia bilang I'm a Hebrew ya, Ibri Anoki. Bagus ya, Ibri Anoki. Dia bilang Ibri Anoki, aku seorang Ibrani. Ya. Dengan kataan I worship the Lord, the God of heaven who made the sea and the dry land. Nah, kata worship ini sebenarnya kurang pas, saudara. Coba diklik worship-nya, kliknya worship itu, kanan di bawahnya sebelah kirinya the Lord, sebelah kirinya the Lord. Nah, ya kan, Yare ya. Jadi dia bilangnya begini ya, Ibri Anohi ya, Wa'et Adonai Elohe Yare, gitu ya. Bagus saudara ya. Jadi aku takut akan Tuhan. Kalau bilang takut di zaman perjanjian lama itu benar-benar takut, benar-benar begitu ngewel saudara ya. Benar-benar ngewel, takut, fear, takut benar. Mengapa takut? Karena dia kalau ketemu Tuhan pasti mati. Dan Tuhan itu begitu nyata.
dalam hidup orang-orang Ibrani ini, sosok ya personifikasi Tuhan itu begitu nyata, saudara. Ya, dimulai dari Sinai yang menggelegar sampai seluruh orang Israel takut, dan takutnya itu sampai turun-turunan. Ya, dan bagaimana nabi-nabi yang melihat kejahatannya orang Israel lalu mereka bertemu ya dengan personifikasi Tuhan sampai mereka takut, ya saudara ya. Nah, kemudian itu ditiru sama Nabi ke-25 dengan personifikasinya yang berbeda. Takutnya ketakutan haunted setan, Bu. Ya. Kalau takut Tuhan ini, Yare ini takut bukan haunted setan, saudara. Tapi karena ada kekudusannya dan aduh, gitu ya, bukan sampai terkencing-kencing begitu, bukan, saudara ya. Tapi benar-benar menggetarkan hatinya. Bagus ya, saudara ya. Nah, terus dikatakan ya, apa namanya? Tadi ya, Anohi ya, ini ya, Ibri Anohi Ve'et Yare ya, Ve'et Anohi Yare Elohi Adonai Elohi ya, Aser Ai Asah Hayam Ve'et Hayabasah, saudara ya. Nah, itu bagus sekali, saudara. Jadi dia bilang, aku ini takut sama Tuhan. Dan orang-orang itu tahu kalau namanya takut itu seperti apa, mereka tahu, nggak main-main, saudara. Nah, kayak sekarang takut-takut tapi masih lata mulutmu, masih ya katanya, oh saya ini takut akan Tuhan. Ya, tetapi saya ini takut akan Tuhan, tapi ke kuburan malam-malam jalan lewat kuburan takut, saudara. Anda lebih takut kuburan sama apa, lebih takut sama kuntilanak, saudara? Iya kan? Siapa di sini kalau lewat kuburan masih takut? Nah, itu dia. Apa Allah, jangan lewat kuburan, Pak. Malam aja kalau mau toilet, aku bangunin suamiku, Pak. Aduh. Anda takut akan Tuhan, tapi lebih takut sama kuntilanak, saudara. Apalagi baru dengar ceritanya suster ngesot, di belakang rumahmu itu ada klinik untuk puskesmas yang susternya mati, saudara, ya perawatnya. Waduh. Ya, dia bilang, iya kan? Ya. Ya, wa'et Anohi wa'et Adonai Elohi Yare Asher Ayah yang menciptakan Hayam, lautan ini, saudara. Ya. Wa'et Hayabasah. Selalu feminin, selalu maskulin dan feminin, saudara ya. Jadi kalau di Kejadian 1 ayat 1 Hashamayim wa'et haaretz, maskulin dan feminin, maka ini waktu dia bilang ya, Adonai Elohi Yare, Adonai Elohi Yare Asher Asah yang menciptakan Hayam yang maskulin, saudara. Wa'et Hayabasah selalu jadi feminin, ya. Artinya segenap tanpa pengecualian, seluruhnya itu diciptakan ya, hayamnya, karena mereka lagi berada di laut dan itu adalah cerita tentang maritim, ya. Mereka lagi cerita tentang maritim, ya. Mereka adalah bukan sailor, ya, bukan nelayan, tapi apa sih namanya, pelaut, ya. Mereka adalah pelaut yang mereka tahu. Ya, ada juta monster laut, ada kraken, ada segala macam. Mereka tahu. Nah, Yuris bilang, ya, Adonai Elohi itu yang Asher Asah Hayam ini, yang ada monster-monsternya itu. Makanya ini kita jadi gegeran nih begini nih. Jadi badai kemana-mana. Ya, ini Tuhan gua yang buat ini, dia bilang begitu, ya. Waduh, kamu nih gimana ya? Dia bilang Hayam wa'et Hayabasah, ya, yang di lautan itu dan tanah yang kering itu, ya. Wah, serem, saudara. Orang-orang ini langsung ngerti yang dimaksud, saudara. Lalu akhirnya si Yunus ini minta, buang aja aku ke laut, buang saja aku ke laut, nanti lautnya tenang sendiri, ya kan? Benar ya, dibuang ke laut. Saudara ngerti nggak cerita ini, saudara?
Kenapa Yunus bilang, yaudah buang aja aku ke laut. Dia kan nggak mau ke Niniwe. Ya kan, kalau Niniwe jahat. Ya kan. Yunus suruh ke Niniwe nggak mau. Dia Niniwe jahat Tuhan. Ya. Nah, Tarsus itu di tepi pantai. Ya, ada beberapa menduga bahwa Tarsis itu adalah Tarsusnya Paulus ya. Jadi dari Tarsis itu ke Niniwe itu nggak mungkin naik kapal, saudara ya. Dari Tarsus ke Niniwe dia harus jalan, bukan naik kapal. Karena Niniwe itu tempatnya ada di tengah-tengah antara Turki, Tarsus, dan Mesopotamia. Niniwe itu ya, daerah orang Assyria. Di tengah-tengah ya, dekatnya Iran, ya tengah-tengahnya itu, saudara ya. Jadi nggak mungkin naik kapal ke sana, dia masih jalan. Tapi dia malah pergi ya, pergi ke Tarsus, saudara ya. Malah nekat dia pergi. Makanya akhirnya apa, saudara? Nah, dia ngerti, dia jengkel, dia ngerti. Tuhan yang kirim badai topan itu dia ngerti, saudara. Jadi ketika topan badai itu datang, ya udah dia pasrah, saudara. Udah lempar aku ke laut dah, daripada semuanya mati, daripada semuanya panik. Nah, Rasul Paulus juga sama. Di dalam badai, waktu kapalnya mau kena badai, dia udah kasih tahu, kita jangan berangkat. Tetapi kemudian kapten kapalnya, kamu kan bukan pelaut, kamu kan rabi, ya kan? Iya, jangan berangkat nanti kamu sial. Ya, begitu. Akhirnya benar-benar kejadian kapalnya kena badai karam, saudara. Lalu Paulusnya bilang, tuh kan, apa gua bilang? Nah, terus sekarang gimana nih pada gini? Enggak akan, tidak ada satu helai rambut pun yang akan jatuh dari kepalamu. Karena Tuhan yang aku sembah sudah ngasih tahu. Saudara nangkap bahwa di dalam badai hidupmu, di dalam segala pencobaan hidupmu, ya, kalau kamu tahu Tuhan mau bikin apa, kalau kamu mengerti, ya, badai itu Tuhan memang biarkan. Masalahnya kamu tidak mengerti. Ini Tuhan yang membiarkan apa-apa nih. Karena Anda limbung, saudara. Karena Anda limbung. Di dalam badai itu kamu harus benar-benar tahu, walaupun kamu yang salah. Walaupun kamu yang bikin salah loh, saudara. Ya, Yunus kan dia yang bikin salah. Kalau Paulus enggak, dia udah kasih tahu ya, nanti ada badai. Tuhan sudah ngomong sama saya. Nah, sekalipun Anda yang bikin salah, dan saya bikin salah dalam badai itu, tetapi di awal badai 4 tahun saya takut, saudara. Dan saya marah karena saya nggak ngerti. Karena saya tidak, waktu itu iman saya lost semua, saudara. Saya kehilangan iman saya, faith, bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu sekalipun dalam badai. Saya lost faith, saudara. Di situ limbung, saudara. Makanya orang-orang yang Yunus itu, teman-teman di kapalnya, orang-orang di kapal itu panik semua, saudara. Wah, jejerit tanda karu-karuan karena mereka tidak tahu dan tidak ada pengharapan di tengah badai. Tidak ada sauhnya, kata Yakobus, pengharapan adalah sebuah sauh, saudara. Kadang orang-orang Roma ini dan orang-orang yang sama Paulus di kapal itu kena badai tidak punya sauh yang sejati, saudara. Wah, diombang-ambing hidupmu, saudara. Dan badai itu akan terus berlalu. Oh bukan, berulang, saudara. Enak aja berlalu. Kan tadi dibilang kapalnya nggak maju-maju kan. Sampai pecah, sampai kamu mati, saudara. Sampai tewas, sampai kamu habis hancur. Kecuali kamu tahu itu badai. Ya, nurut sama Tuhan. Badai itu dalam tanda kutip dari Tuhan, ya, dari Adonai Elohi Asher yang asah yang membuat hayam hayabasah yang membuat laut di mana ada badai itu berada dan buat tanah kering di mana kamu nanti bisa selamat di sana. Kamu ada di tengah badai, Tuhan yang bikin. Kamu ada tanah kering, Tuhan juga yang bikin. Kamu mau keluar dari badai ke tanah kering, itu hanya maunya Tuhan saja. Makanya kamu harus cari maunya Tuhan. Seram, saudara. Orang Yahudi, ya, kalau yang Anda ikut kalau yang Anda ikut
Itu ya sesi kedua tentang pembahasan analisa dan update informasi Israel Hamas. Saya sering bilang ya, saya tanya sama salah satu teman ya, teman sekelas saya, satu dosen pembimbing, tentang kamu tuh dibuang sama orang Yahudi, dibuang di ya kamu pertama nih di Babilonia buang, 10 suku hilang, tinggal 3 suku. Terus kemudian dijajah Roma, kemudian digenosid, ya kan, ngalami zaman perang salib kan ikut digenosida, inkuisisi Spanyol, genosida Hitler, ya dibuang sama orang-orang Islam dari zamannya Muhammad, ya dibuang, dikhianati sama Muhammad, dikeluarkan dari Medina dan dari negara-negara Islam. Sempat disingkirkan ya. Apalagi saudara, sekarang kamu diserbu habis-habisan. Kamu tidak marah sama Tuhan. Kamu tidak kecewa, tidak pahit hatimu. Lalu si Ruben ini ya dan profesor saya seorang rabai namanya Yossi Kayes. Kalau Anda browsing Yossi Kayes, dia itu yang nulis buku Kabalah. Ya, dia rabai jago Kabalah, saudara ya. Banyak buku Kabalah, beliau itu rata-rata itu beliau yang nulis ya, Yossi Kayes. Nah dia bilang yang terjadi dengan kami tahu karena kami tidak ikut apa yang Tuhan firmankan dalam Torah dan kitab para nabi. Ya. Kemarin waktu Israel nyerang Hamas, Hamas nyerang Israel, itu hari apa saudara? Hari Sabat. Di situ orang jogging-joget-joget ya, ada yang sampai mabuk, ada yang apa saudara. Saudara, lalu mereka diberondong lagi apa? Ditembakin ya sama Hamas. Lalu orang-orang bertanya, katanya Tuhan beserta Israel kok bisa kebobolan? Kan jawabannya gampang saudara, lah mereka nggak merayakan hari Sabat kok. Itu kan negara Israel, itu kan negaranya orang merayakan hari Sabat. Kenapa dia nggak merayakan hari Sabat? Makanya disitulah saudara miss-nya. Apakah Tuhan menghukum? Ya bukan. Kan ditanya, kamu Tuhan yang menghukum? Ya bukanlah. Orang Israel membiarkan mereka, tentara IDF membiarkan mereka, pemerintah dan para penatuannya, Knessetnya membiarkan mereka juga lagi hari Sabat malah ajojing mabuk-mabuk di tengah bolong, kan menghina sekali saudara. Ya dibiarkan saja lah ya, gimana? IDF juga nggak ada yang mau jaga. Saya nggak mau, nanti saya terkutuk, saya tidak menghormati hari Sabat, kan bilang udah jelas ya perintah Tuhan bahwa hormatilah hari Sabat. 10 hukum Taurat kan, hormatilah hari Sabat. Jadi mereka tahu ketika mereka terbuang karena ada sesuatu yang salah dengan mereka sama Tuhan. Ketika kita masuk dalam badai, ada yang salah kita sama Tuhan. Anda kudu ngaku dulu, kudu sadar, kudu terima bahwa itulah ya Adonai Elohi yang apa? Asher, Asah yang menciptakan, Hayam yang menciptakan adanya air itu sehingga jadi badai, saudara. Dan kamu ngaco di dalamnya sehingga air yang harusnya menjadi berkat, menjadi kehidupan bagimu menjadi kutuk. Nah kalau ditimbang ya, coba lihat ya, ini orang-orang yang takut sama Adonai Elohim, saudara ya, orang-orang IDF ini. Mereka akan jaga di situ, bukan menyelamatkan ya, menyelamatkan langsung turun. Tapi apakah mereka akan jaga? Karena keledai masuk sumur pun tetap ditolong ya. Di dalam Talmud itu keledai masuk sumur, walaupun itu hari Sabat, kalau keledai masuk sumur ya ditolong. Tetapi bukan terus dia ngurusin keledainya supaya jangan masuk sumur di hari Sabat. Tahu bedanya? Keledai kalau sudah masuk sumur baru ditolong. Kalau enggak kan mati. Tapi jangan ngurusin keledai belum masuk sumur, terus Anda sibuk hari Sabat ngurusin keledai supaya jangan masuk sumur. Sama, ini kan orang-orang yang tidak merayakan Sabat, tidak menghormati Sabat. Ya IDF nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dia sudah tembaki, ya langsung datang. Bukannya dibiarkan, ya langsung datang, saudara. Dan kalau mereka patuh, kalau mereka taat, ya tetap. Kalau ini kan karena orang Yahudi harus Torah, ya salah sendiri. Mereka tidak mendapatkan penebusan darah Yesus kan, sehingga mereka harus melakukan Torah dengan taat untuk mereka bisa mendapat perkenanan Tuhan. Mereka harus melakukan Torah, firman itu. Jadi
mereka punya iman, ya, karena mereka taat Torah, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti Adonai Elohim akan menyertai kita dari Hayam pergi ke Hayam basah, ke tempat yang kering itu. Ya sudah, Anda kalau sudah tahu, ya, Anda di dalam keruwetan, ya, Anda bertobat, Anda tahu itu dari Tuhan. Jangan takut, saudara. Tuhan akan bawa kamu ke tempat kering. Jangan pernah takut, saudara. Kalau kamu sekali bikin tombol panik itu kamu pencet, ya, panik buttonnya kamu, dan kamu benar-benar panik, imanmu lost kayak saya. Waduh, kamu tidak yare sama Adonai Elohim, saudara. Kamu yarenya sama masalahmu. Siapa yang sini lebih takut sama masalah daripada sama Tuhan? Digencet, Anda lalu takut, saudara. Lalu ngadu sama saya, gimana Pak, saya diancam Pak, kalau nggak begini. Saya bilang, aduh, ya kalau gue kan gini kan namanya kan, saya kan harus berhemat cerdik seperti ular. Gundulmu peang, saudara. Banyak orang dia nggak yare, dia tidak takut, dia tidak fear, ya. Ani yare, dia bilang kan, harusnya kan bilang kan, ya. Adonai Elohim ani yare. Kepada Adonai Elohim inilah aku takut. Masalahnya kepada siapa kamu takut, saudara? Di dalam badai itu, ya kepada masalah lah. Anda lagi punya utang banyak, lebih takut sama utang kan? Anda yang lagi menghadapi masalah hukum, baik Anda yang salah ataupun orang lain yang salah, Anda lebih takut sama hukumnya kan? Lebih takut sama polisi, sama hakim daripada sama Tuhan. Suatu ketika saya mengalami masalah hukum, ini beneran saudara ya, tanya anak, kalau Anda percaya saudara ya. Saya dipaksa ngaku bahwa saya yang melakukannya. Saya dipaksa ngaku saudara, sampai saya dipenjara, dimasukkan ke kamar isolasi, sel tikus. Ya, di dalam saya mau dibunuh di sel tikus itu, saudara. Tapi waktu itu saya sudah puasa 40 hari 40 malam. Saya baru keluar dari puasa 40 hari 40 malam. Ya, terus saya bilang, mati juga nggak apa-apa. Saya memang nggak melakukannya kok. Serius, saudara. Sungguh, saudara. Saya ngomong seperti itu, tanya Ana deh. Saya ngomong ya, di depan orang-orang itu yang ngeroyok saya itu ya. Ya kan ini kan, pokoknya saya mau diperes supaya saya ngakui segala macam, yang bisa saja nanti saya akan dihukum bisa 4 tahun, saudara ya. Dia bilang, saya takut akan Tuhan. Oh serius, saudara, saya ngomong begitu ya, saya takut akan Tuhan. Dari SMP nyontek aja saya enggak pernah. Nyontek aja saya enggak pernah, saya bilang. Saya takut akan Tuhan. Ya. Ya, saya bilang ya, Adonai Elohi aniyare. Adonai Elohim yang mana? Ya kan? Bisa aku takut akan Tuhan. Ya, tapi nyatanya kamu nggak takut sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu yang menciptakan lautan dan daratan. Nyatanya kamu nggak takut kok, kamu bohongan kok. Kamu lebih takut sama masalahmu kok. Ayo, ngaku. Saya ngomong ya, kalau kalian kenal yang namanya jihad, karena ada yang Islam ya, kebanyakan ada yang Islam. Kalau kamu tahu namanya jihad, inilah jihad, saya bilang. Kamu hukum saya berapa lama? 4 tahun? 5 tahun? Nggak apa-apa, tak jalanin. Oh, edan saudara, waktu itu saya tak tantang beneran saudara. Tidak 1 rupiah pun. Wah, Tuhan tolong. Saya ketemu sama polisi yang baik-baik saudara ya. Polisi yang nggak baik-baik itu digaplok saudara sama Kapolresnya. Saudara, Anda lebih takut sama siapa? Saya lebih takut sama Tuhan, tapi saya juga pernah mengalami, saya lebih takut sama masalah saya. Saudara tahu masalah saya, ya, yang ketika saya berkata saya takut akan Tuhan, itu lebih besar, masalah saya itu lebih besar dan lebih mengerikan, dan saya benar-benar sudah tikut kejepit got, saudara ya, udah tikus kejepit perangkat tikus, kejepit pintu, basah kuyup, masuk got, pokoknya apapun yang Anda bisa sebutkan, udah nggak mungkin lolos. Dibanding dengan masalah saya, ketika saya lebih takut sama masalah, sebenarnya bukan takut masalah, saudara. Saya tidak takut masalahnya, saya takut dengan harga diri saya, kesombongan saya, egonya saya. Kan harus jujur juga kan. Sekarang saya mengerti,
Ya, kalau saya tetap konsisten bahwa saya lebih takut ya akan Tuhan, Adonai Elohe Aniyare, maka kepada Tuhan aku lebih takut daripada pada masalah-masalah lolos, saudara. Bagaimana dengan Anda? Anda lebih takut sama siapa? Ya, Rasul Paulus bilang, percayalah, Tuhan yang aku sembah sudah ngomong, sehelai rambut pun tak akan jatuh dari kepalamu, saudara. Sekalipun seakan-akan masalah itu mengepung, mengintimidasi kamu, lolos, saudara. Jangan ngomong enggak, saudara. Lolos. Saya sudah ngalamin, saudara ya. Serius. Jangan bilang enggak, lolos. Sekalipun sudah di ujung udah mepet gitu, jalanin terus, saudara. Ya, jalanin. Sampai rasanya nyawa itu mau dicabut dari raga, oh no problem, saudara. Jalanin, saudara. Jangan takut. Kan mati pun masuk surga kan. Ini kenapa masih takut, saudara? Tapi kan aku khawatir nanti keluarga gimana. Ya jangan khawatir. Seperti Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, sekalipun Tuhan yang kami sembah ini tidak nolong kami, ya aku tetap percaya. Aku tetap takut ya kepada Tuhanku, ya. Adonai Elohi Aniyare, hanya kepada Tuhan saja aku takut. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Tuhan yang menciptakan lautan dan daratan, Tuhan yang menciptakan seluruh hidup kita, semesta ini. Nah, kepada siapa kita takut? Ya, orang Yahudi ini, waktu saya ajak ngomong, saya sampai tersentuh sekali ya. Loh, kamu ngerti itu jadi ya? Iya, kita tahu. Jadi si profesor saya, Rabai juga bilang, nah tadi kan kamu nanya, udah dijawab. Kita seperti itu. Orang Yahudi seperti dia tahu. Jadi ketika kita bikin masalah, kita tahu bahwa apa? Kita harus bertobat. Tapi kalau celakanya, kalau kamu tidak ada rasa takut akan Tuhan itu, saudara. Kamu bikin masalah, kamu nggak ngerti salahnya di mana. Nah itu repotnya, saudara. Sehingga kamu tabrak sana, tabrak sini. Tapi kalau kamu tahu, kamu bikin salah, bahwa dan kamu punya rasa takut, ya takut pada siapa? Takut kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Anda tahu kepada siapa kamu harus bertobat dan minta pertolongan. Maka kan ada pertolongan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Sekalipun kelihatannya sudah di ujung tanduk, udah nggak mungkin, nggak ada jalan keluar. Bisa tiba-tiba Tuhan kirim kereta berapi dari sorga, saudara, buat angkat kamu, saudara. Ya, bilang amin dong. Ya, Tuhan Yesus memberkati.